Baik lu. Oke, coba. Gitu. Manakah kau merasa? Ini kayaknya sosok ini nggak ada penderita. Siapa tahu lu ngisi acara-acara basket tiba-tiba. Kalau ini cocok, wow, masih cocok. Wow. Sedih ya? Sedih. Kalau lagu ku harus pergi meninggalkan kamu segalanya, tak terpisah oleh waktu. Oke, karena ini pertama kali Jude main basket, gua ngajarin dulu buat lu. Oke. Ya nih kayak gini nih. Tuh ini, jadi lu arahinnya ke Oh, situ. itu nggak trik ya? Enggak tuh. Emang masuk beneran? Iya tuh. Arahinnya ke situ. Makanya kenapa ada kotak di situ? Oh. Tahu nggak apa? Kenapa? Ya buat ngumpulin duit. Oke. Lagi belum hampir. Jangan gaya dulu. Lu selebrasi dulu. Nih. Nah, kanan depan betul, kanan depan ini betul. Set. Easy, man. Easy. Gua pulang ya. Gua balik ya. Belum. Gua belum. Enak dong menang. Ayo. Oke. Ini adalah one on one barengan sama pemain bola sesama pecinta MU, makanya gue lihat baju gue MU. Malah gua basket. Gak apa-apa, gue pakai ini. Ini pertama kali lu menggunakan kostum basket ya? Betul. Ya. Seumur hidup gua. Iya. Ini pegang basket bolanya aja kayak gini nih, kayak gue di kampung dulu mau jualan bawang, Iya. bokap gue bantuin kayak gini Nah, pokoknya. kalau agak berat baru di sini kan? Baru di sini ya. Kita main cuma sampai 5 Jude. 5. Tapi gini, mau bantu ini sama kita karena gue main bola juga, main basket itu buat ini sebenarnya ini mencegah cedera. Ya. Ini tuh. Ini disemprot tapi jangan. Betis gue gede banget. Betis gila. Iya. Ini disemprot tapi nggak usah diusap. Nih. Dingin ya? Dingin ya? Dingin. Ya, enak. Oh, ini nggak perlu di. Nggak usah, ini YB aerosol. Nih. Tuh. Ini gunanya apa buat? Ini supaya menghindari cedera. Gak bisa langsung jago kalau pakai itu. Bisa. Oh, gini. Ya. Oke. Jadi ini ada yang 50 mili sama yang 85. Kayaknya gua kemarin baru beli nih. Nah, dulu jangan beli, abis ini gua kasih. Oh iya. Ya? Mantap. Nah, pokoknya lu kalau kayak gini, kalau mau butuh gini terus lu bilang sama gua. Kalau rewind beberapa hari ke belakang bisa nggak? Supaya gua nggak jadi beli. Oh ya nggak bisa. Lu mau refund dong itu. Ya. Oke. Oh ini dulu test ball. Namanya test ball. Lu oper gua oper lu. Nah, itu kasih tahu dulu dong. Ya, itu tes Kalau ball. kalau tadi kayak gitu nggak dilakuin, nggak boleh. Tapi buat lu nggak apa-apa. Ayo, jom ayo. Test ball. Oke. Udah sekali aja. Tes ball dulu dong sekali. Kapan mulainya? Terus, Oke, dia boleh dribble. harus dribble. Kalau gua mau lari langsung. Nggak boleh, kalau lu mau lari lu mencuri dong. Iya. Oke. Boleh. Tujuan Langsung aja. Dek, lu jadi orangnya sebenarnya senang olahraga, Dek. Iya, Apa aja yang lu pernah jalanin olahraga? Ya jelas Sepak bola main pasti. udah pasti bulu tangkis iya. Sepak bola tuh jago banget. Oke. Bisa lah. Jago lu. Dulu gue cita-cita kalau nggak nyanyi emang main bola lagi. Terus ada olahraga apa lagi yang lu mainin? Berenang gue juga Berenang. bisa. Volley gue Volley, ya. gue main juga dulu. Terus pingpong gue bisa, tapi nggak. Yang paling bisa gue bola lah. Biliar gue bisa. Yang Oke lah, bola-bola gue lumayan lah. Kalau Iya, biliar boleh lah kita nanti. Kalau lu kan di sini nih, Iya, nanti iya. gue bikin nyodok challenge. Oh, boleh. Kecuali cuman basket berarti Basket lu gua. emang nggak pernah main. Nggak pernah gue pernah ngeliat orang dulu Iya. karena gue kerja di hotel. Di hotel itu ada ring basket memang karena gue, tapi ya gitu. Gue juga main itu bisa juga tapi Iya. nggak jago karena dulu tuh mainan orang kaya juga tuh tenis lapangan. Oh, iya. Jadi di hotel tuh gue lihat tuh banyak fasilitas itu tapi gue nggak pernah main. Bisa. Gak segampang itu Ferguson. No, anjing. Ya boleh, bener. Lu kalau sekarang kiri. Nah, good. Oke. Malah masuk lagi dong. Baik.
Kalau olahragawan favorit bisa pemain sepak bola, bisa apa? Lu mengidolai siapa? Kayak lu mengidolai? Gue Rooney kalau bola. Wayne Rooney. Tevez, gue suka yang kecil dan cepet. Iya. Kalau tinju gue suka Tyson lah. Iya. Iya kan? Benar itu. Kecil. Dan sampai sekarang Gesit. belum ada tuh yang Iya. melawan. Tadi lu kagak masuk, ini kena masuk lu. Wah, kacau ini. Pantesan dia lebih sering milih main basket. Bukan. Lapangan bola jalan. Jalan gua dia. Penasaran ya? Iya, tapi gua rasa ada kecurangan yang gua enggak. Itu namanya skill. Kecurangan yang gua enggak tahu. 2-0. Nggak masuk. Itu namanya belagu challenge. Sedikit kalau basket, pemain basket, tapi lu pernah tahu nggak sih ada pemain basket namanya siapa gitu? Gue Yang lu tahu lah. Gue pernah ngerasain pas gue pindah ke Jakarta happening basket tuh ada liga. Gue nonton yang luar gue. Oh, NBA. Gua pas zamannya Michael Jordan, Iya. terus Kobe Bryant Kobe tuh, Bryant. terus si Shaquille O'Neal, terus ada lagi dulu yang kecil-kecil siapa namanya? Dia sering kalau main bola tuh dia bukan tukang shoot, dia tukang John Stockton atau Siapa Gary ya? Payton. Gua lupa. Yang suka ngoper-ngoper. Iya, dia spesial banget tuh. Terus siapa nah? Malone ya siapa? Oh, iya, Carmelo. Carmelo. Nah. Gue tuh shootnya bagus. Lu langsung shoot tuh? Iya, bisa aja. Cuma makanya lu nggak dekat. Kalau gue shootnya bagus tuh nggak dekat. Tapi kalau kayak gini, keluar kan? Tuh. Terus mukanya gitu. Mukanya kenapa itu juga? Sekarang nih pandemi, jadi lu ngapain aja nih? Nyanyi kan gue lihat masih ada dengan konsep yang Itu juga online. baru-baru. 5 bulan awal-awal tuh kita nggak ada, kita cuman kayak support aja keadaan itu, kita bikin kayak Amal, sama Najwa charity, kita ya. bikin narasi. Iya. Terus charity aja buat inilah pun support keadaan itu. Sekarang udah mulai ada virtual konser, Iya. kayak award tapi dari virtual. Iya. Tapi selama itu gue sebenarnya banyak belajar. Satu memang selama pandemi kan gue nggak istirahat, gue berdarah kita suara gue. Bener-bener luka. Tiap pagi gue kalau mau nyanyi tuh udah ngeluarin darah kental lah. Iya. Dan dokter bilang harus stop. Nah waktu itu karena banyak kontrak gue nggak bisa ini, gue nggak ada waktu istirahat. Nah tiba-tiba pandemi itu pending semua, gue bisa istirahat. Sama gue bisa punya waktu sama anak-anak. Tapi udah kelamaan. Tapi pelajaran satu, gue selama pandemi atau seumur hidup gue nggak pernah ciptain lagu sebanyak di masa pandemi ini. Gue udah ciptain 7 lagu. Serius? Iya, udah jadi. Kemarin tak mungkin bersama. Iya. Tersenyumanlah sobat gue ciptain buat para dokter di medis yang Iya. karena yang kemarin baru keluar. kemarin ini lagu Anji. Iya. Oh, Santo terus. Oh, itu lagu. Itu lagu 5 tahun lalu udah ada sebenarnya, cuman kita baru rilis. Oh, udah ada 7. Setelah ini Itu lagu akan di lu sendiri atau lu kasih ke orang? ada rencananya akan gua kasih ke orang atau mungkin gua akan berkolaborasi. Tapi yang jelas sekarang pandemi ini membuat gua lebih produktif untuk menciptakan karya. Oke. Mulus semuanya kampret. Gak jelas. Lu ada apa di sini lu? Enggak lah. Lu kecilin betis lu di sini. Ini pasti di sini nih. Ini ya. Ini kuncinya di betis. Kuncinya di betis ya. Sebelum kita tahu yang memenangkan pertandingan siapa, walaupun gua sih Udah tahu. Gua kan. Waduh. Oke, kita lihat Lagu ya. kan? Laguan mana? Sekarang kita halftime show buka belagu challenge ada sama shoot or truth. Set. Tuh. Lempar balik badan. Masuk lo langsung. Gila. Ini bukan settingan.
Enggak masuk ya. Ini gue mau kembali lagi ke zaman lu idol. Berarti tahun 2000 berapa ya? Lu juara tuh? 2005. Ya, 2005 Mike ya? Idolnya, ya. Itu kedua, satunya Mike ya? Almarhum Itu Mike, Oke. ya. almarhum. Kalau lu flashback lagi, juri di saat itu yang menurut lu paling nyebelin? Yang mungkin sekarang udah jadi temen mungkin. Oke. Gua dulu ini juri yang paling sering istilahnya apa adanya dia Iya. ngomong. Tapi kadang-kadang kalau nggak kenal langsung kok gini banget sih Iya. gitu. Itu Mbak Mutia Kasim. Dulu gua masih inget, gua pakai baju terus dibilang, pokoknya gua serba salah, dibilang celana gua kayak lapis legit lah. Terus dibilang kalau nyanyi, oke lu nyanyi lagu rock, tapi nggak usah dirok-rokin, jadi gua ngerasa serba salah. Tapi Jadi pada saat itu lu agak sebel sebenarnya. ada Oke. agak sebelnya. Kita langsung Mutia Kasim. Hah? Enggak lah. Enggak itu dulu, tapi ternyata sekarang itu sangat bermakna lah buat Iya. kita. Jadi kita tuh nggak, memang jadi kalau orang mau ngejar cita-cita harus banyak masukan, dan itu positif banget. Iya. Gue aja sekarang jadi juri, gue harus ada kadang-kadang merasa di posisi kayak gitu. Jangan cepat bikin orang seneng, puas. Kalaupun ngasih masukan yang normal-normal aja. Gila. Kagak masuk itu. Oh. Nggak boleh siap. Nggak Nggak boleh boleh sombong, sombong. Orang sombong matinya gosong. Kebanyakan nonton MNC TV lu. Apa namanya tuh film? Sinetronnya. Iya kalau itu Sinetron. azab-azaban. Ini pengen gue tau banget sesama bapak ya. Iya. Selama lu ada di dalam Tahanan sekolah. sekolah, Di di dalam tahanan, sekolah. pertanyaan gue, apa yang lu bilang sama istri lu untuk ngasih tahu kalau lu ada di dalam? Itulah yang gue sampai nggak kepikiran karena gue terlalu banyak pikiran dan masih belum terima kan waktu itu. Jadi gue nggak kepikiran soal ngasih tahu ke anak. Dan tapi ternyata benar, Enzo tuh nanya ke maminya. Maminya secara inisiatif dan minta hikmat dari Tuhan ya untuk jawab bahwa papi lagi, karena di waktu itu masih di Polda, papi syuting di kantor polisi. Terus waktu ke Salemba, karena tempat besukannya tuh kayak aula sekolah, jadi istri gue cuma langsung, kayak sekolahan nih. Jadi bilangnya papi lagi sekolah, tapi sekolahnya nginep, bedanya gitu. Tiap Pas hari pulang, doa. dia nanya kan? Papa nginep sekolah? Iya. Terus kalau ditanya lagi, papi boleh sekolah lagi nggak? Enggak, dia ngomongnya gitu. Gila ya. Jadi itulah yang paling berat. Makanya Ya. balik lagi, momen sama anak jangan sampai terlewatkan, apalagi umur segitu ya. Nah kalau dari momen kejadian itu apa yang lu mau sampaikan? Pelajaran apa? Kalau gue simple, gue suka cerita juga adalah bahwa belajar untuk bersyukur, belajar untuk sabar juga, belajar bersyukur, belajar buat sabar, sama belajar untuk mengasihi. Buat gue gitu, karena gue bisa sampai melakukan itu, menurut gue emang nggak punya niat jelek sama sekali, tapi karena emosional. Ya, berarti Jadi, kontrol ya. kontrol emosi. Iya. Ya, Sip lah. sama kontrol emosi. Hah? Sama iya. Nah, Emang nih. sama karena gini sama-sama nih, kayak kita sudah berkeluarga. Tadi lu nanya soal keluarga. Kalau gue juga sama. Selain istri, Buma, terus juga anak, Cleo, Judeo, ya. Buat lu siapa sih orang yang benar-benar sangat berjasa dan lu sampai sekarang yang lu selalu ada dalam pikiran lu dan lu selalu pengen membahagiakan dia? Ya bokap pasti. Bokap nyokap. Gua pasti Iya. karena yang pertama gue ingat gini, bokap gue itu sama nyokap gue tuh sampai sekarang romantis banget. Mereka buat gue teladan. Kalau ada di Kristen tuh dibilang kalian bukan dua lagi tetapi udah satu dan tidak bisa dipisahkan selain kematian. Tuh gue melihat sosoknya tuh di mereka. Dan karir gue, bokap gue tuh dulu nganterin gue dari Brastagi ke Medan. Iya. Istilahnya kalau Jakarta tuh ke Bogor. Iya. Kita tinggal di daerahnya, Iya. kota besarnya tuh Medan. Medan. Nah kalau lomba nyanyi bokap gue tuh 2 jam dalam perjalanan naik motor, anter, jemput. Terus dia kerja di Medan, hari Sabtu dia pulang. Terus Senin pergi lagi. Dan ya gue lihat kerja keras bokap sama nyokap gue itu untuk membesarkan gue atau membuat gue ada seperti sekarang tuh habis-habisan sampai sekarang. Iya, jadi mereka tuh yang begitu besar Iya. perannya dalam Perannya. hidup lu ya. Iya, betul. Dan begitu sayang sama lu. Sangat-sangat. Ini ada Halo. disampaikan. Sayangku, Judika, Bapak Cleo, Aduh, kurang asam Bapak. Indonesia. ucapkan puji Tuhan, Tuhan memberkati, selalu kau sukses di dalam kerjaanmu dan Nanti rendah biar hati lebih- sehingga pergaulan dengan karyawan dan kawan-kawanmu selalu baik-baik.
Salam sejahtera sayang, Tuhan memberkati. Jadi aku pun begitu juga anakku Judika. Baik-baiklah kadu pekerjaanmu. Mudah-mudahan diberkati Tuhan. Apa yang kau kerjakan selalu kami berdoa biar kau tetap selamat. Amin. Jadi begitu aja. Terima kasih. Yang lu mau sampaikan karena lu mau sampaikan sama bokap nyokap. Yang jelas nggak ada yang bisa balas kebaikan orang tua sampai segimanapun kita berbuat, apalagi bokap nyokap gue tuh dibeliin barang kagak mau. Dia cuma pengen cucu-cucunya, anak-anaknya semua tuh sekolah dulu bahagia. Kalau nggak, dia mau dibeliin apa aja, cincin nggak mau dia. Dia udah simpen aja uangnya buat ini. Jadi gue cuman merasa beruntung Tuhan kasih 2 orang papa mama yang sampai sekarang masih menjaga kesehatannya sendiri juga. Jadi nggak pernah apa ya, dia tuh nggak pernah nyusahin kita juga misalnya udah kayak gini minta, nggak pernah. Nggak pernah, pokoknya dia cuma bilang lihat keluarga, lihat family, lihat anak-anak atau adik-adikmu yang belum selesai sekolahnya apa diperhatiin. Itu doang, dan itu udah bikin orang tua tuh bahagia. Oke, coba. Yes! Ini lumayan loh, dia bisa lay up loh. Dia bisa lay up loh. Badua, Bo. Badua. Masih balance lah untuk yang baru main. Oke, masih oke lah. Oke. Udah. Oke, cek bola ya. Cek bola. Kita cek bola gitu. Cek bola ya. Oke. Gila bisa gitu. 5 kali loh. Orang mah nyoba 5 kali ada gagal 1 kali. Cuma ini kalau tinju nih lawannya amatir sampai mati dipukul. Gila. Lu kasih orang waktu buat belajar gitu ya. Ini kan lu kasih begini, gua udah putus asa gua dah. Enggak. Tapi ini namanya one on one. Gue punya aturan sendiri. Kan biasa sampai 5 nih. Lu tadi berapa? Udah 2. Wah. Lu pengen sampai berapa? 7. 7 ya? Ya, gua masih penasaran. Oke, ngomongin kolaborasi. Iya. Lu sudah banyak bikin duet sama siapa? Kolaborasi yang lu pengen banget. Kemarin pengen banget. Tapi belum ada kesampaian. Siapa? Gua pengennya Bruno Mars sama Adele gua. Iya. Kalau nggak Beyonce, gua memang suka Adele tuh kan balladnya. Balladnya. Kan kalau Bruno Mars dia ballad, dia apapun dia gila lah tuh orang. Kalau grup Boyz II Men karena gue sempat bikin grup, cuman mereka udah. Kalau di Indonesia gue sebenarnya pengen, kemarin udah bikin, tapi almarhum Didi Kempot duluan, itu udah jadi. Jadi gue bikin lagu Jawa Banyu Langit, dia yang telepon gue. Judika, kita bikin ini dong, bikin kolaborasi. Semua dikasih ke gue. Gue yang kerjain materinya, dia kirim suaranya dari. Jadi ini nggak keluar sama sekali dong lagunya? Iya, nggak keluar karena ya itu, karena almarhumnya. Iya. Udah ya itulah, gue udah kelar, udah mixing, harusnya kita nyanyi di salah satu aplikasi belanja. Iya. Tanggal 5 gue masih inget banget, tanggal 3 dikabarin kita nggak jadi nyanyi karena dia nggak boleh lockdown, nggak boleh masuk ke Jakarta. Tapi gue taunya itu, tapi tiba-tiba pas nyanyi tanggal 5 itu dikasih tahu dia meninggal gitu. Boleh dengar nggak sedikit? Bahasa Jawa ya. Suara angin sing ngeridu ati, nyelingake sliramu sing tak tresnani, pengen nangis ngetok ke elu neng pipi. Suara weruh senajan ngono ngimpi, ngalem ning dadaku, tambah nono rasa kangen ning hatiku. Wah, nangis Pak, nyanyi Pak. Merinding. Gila tuh merinding pada. Coba. Oke. Masuk, tes. Masuk terus. Oke. Enggak.
Bagus tuh. Enggak, karena gua kenal Jude dari dulu. Namanya orang di kampung dulu, ya kan? Kalau menang apa naik aja. Manjat. Manjat, apapun manjat. Orang menang cari pemenangnya udah hilang tuh. Tadi. Gua tembak, Wah, sip. Nih, set. Hai, aduh. Tadi lu ngomongin soal kolaborasi, terus yang berikutnya adalah tadi ngomong, gue jadi punya banyak waktu nih sama keluarga. Iya. Seberapa dekat sih? Ya tiap hari gua bareng mereka gitu. Iya. Jadi dari mulai gua bangun, terus nemenin mereka. Yang paling banyak sih kalau sekolah online learning ini nyokapnya. Ya, pastilah ya. Karena kadang-kadang gue juga masih ada kegiatan keluar gitu. Melihat perkembangan mereka tuh detail banget. Kalau selama ini kan gue kalau nyanyi bisa seminggu nggak pulang. Gue juga ngerasa sih, karena walaupun gue tidak terus ketemu lu seringnya, tapi gue tahu begitu sayangnya mereka sama lu. Iya. Buktinya adalah ini. Hai Dedi. Kapan dia ambil? Jadi kalau Lu ya. sehari-hari Dia lagi sukanya apa? pasti. Main bola. Nyanyi. Kerja ya? Sering. Suka nggak Dedi lama-lama kerja? Apa? Siapa ngajarin sih? Dari dulu. Aku untuk beli mainan lu. 1, 2, 3. Anak itu kakak. Kalau kakinya sakit. Oke, Bisa aja lu. bisa dong. Gua kan di rumah terus kok gua nggak tahu ini ya. Tidak segampang itu. Lu kalau gue pengen shoot dari jauh nanti gue coba lu. Muter. Wah, Itu bisa dari jauh lah ya. satu lagi ya? Iya. Oh, nggak gampang gue bikin Ki. Ini aduh, wah. Sekarang ini pertanyaan dari Instagram. Kak Yudika, sebutkan 3 lagu favorit zaman dulu yang sampai sekarang masih enak didengar. Emang dulu gua have fun. Have fun. Baby roll that I want. Terus thank you for loving me. You Brandon Besagi. Kalau lagu gua apa lu siapa nih? Boleh. Lagu gua ini banget ya. Narsis banget ya. Lagu dulu. Ya, To Love Somebody. To Love terus Somebody, ya. Dulu apa, banget sih. I finally found someone. Oke. Wedding ya. Iya. Coba lu bisa shoot dari jauh. Ini kasih tahu lu caranya. Caranya. Jangan lu pikir lu doang yang kecil bisa main basket. Aduh, nggak gini. Nggak ada ya? Mau kemana lu? No way! Nah, pertanyaan cepat, silakan dijawab dengan cepat. Mie goreng atau nasi goreng? Dua-duanya. Makanya lu sangat katanya lu adalah Iya. orang yang paling simpel untuk masalah makan. Iya. Cuma kalau ada 2 tuh, lu pilih yang mana? Mie goreng atau nasi goreng? Mie goreng. Pakai telur dadar. Tuh kan. Harus pakai telur dadar. Itu Yudika. Kebiasaan kita kalau orang Indonesia udah mie goreng pakai telur dadar. Kalau ada nasi putih nggak? Nasi putih. Main gitar atau main keyboard? Dua-duanya lu bisa. Main keyboard. Keyboard. Nah, Oke. Anak jadi pemain bola Iya. atau anak jadi penyanyi? apa aja. Terserah anak. Karena dua-duanya gue suka. Iya dong. Karena lu juga dulu antara mau jadi penyanyi atau Iya, jadi pemain pemain bola bola. ya? Iya. Bebas ya? Bebas. Lebih pengen manggung lagi atau lebih pengen jalan-jalan liburan? Manggung. Manggung supaya Karena- bisa liburan. Iya. Liburan terus nggak manggung dari mana? Masa endorse terus? Styrofoam digesek atau balon yang digesek? Styrofoam digesek lah. Daripada balon gua. Gak bisa ya lu? Nggak bisa bro, balon tuh kalau apalagi sudah mulai membesar gitu di kepala gua kayak mau meledak gitu. Terus kalau ada yang gesek-gesek balon lagi tuh, gua pengen ngajak berantem aja. Mulai kewalahan dia. Tidak masuk. Aduh. Selesai. Selesai. 7 sesuai permintaan. Ini nggak bener ini. Hah? Ada yang nggak bener. Tenang ya, sabar. Ntar lu basket lagi. Ini gua di mana ya? Gua di mana? Ini lu emang ini adalah tempat di mana kalau gua lagi berantem sama istri gak boleh tidur di kamar. Ini bukan di pantai, itu ada banyak layang. Dek, tapi
Gimana pengalaman lu basket? Menyenangkan nggak? Kalau main bola selalu gini nih. Iya. Senang banget gua. Tapi ya terus terang aja gua ya belum tahu apa-apa. Iya. Gua aturannya nggak tahu. Iya. Cara megang bola yang benar. Tadi lu udah kasih tahu juga. Iya. Harusnya seperti apa? Tadi gua bilang Yang gini tuh. Nah, kenapa gua pas gini kaki gua otomatis? kasih apa? Saya mau ngasih hadiah buat. Wah, nah itu dia. Orang mata dikasih hadiah senang. Gua punya banyak hadiah deh buat lu dulu, satu-satu nih. Ini baju udah, Iya. celana udah, Ini adalah kaos kakinya. sepatu udah. Ini Iya. udah masuk di dalam. Ini sepatu. Sepatu juga. Gua justru jangan lah. Sepatu jangan. Gede jangan lah. Kenapa sepatu? Jangan. Nanti yang lain. Nggak usah diedit ini, benar. Sepatu. Gua kan bukan kayak Raffi Ahmad yang ngasih apa. Gua mah kalau ngasih apa gua minta dibalikin. Enggak, gua nggak pernah minta sama Raffi Ahmad. Iya. Gua minta sama orang yang gua suka aja dan gua suka barangnya. Tapi bener lu suka sama sepatu ini. Gua suka ini. Rumah ini tadi gua suka, cuman gua nggak mau minta. Gua takut ini adalah kaos kaki one on one. Kenapa nggak dipakai tadi nih? Ya enggak nanti namanya Takut, hadiah. takut kalah kalau gua pakai. Iya. Ini kaos kaki. Kaos kaki one on one tuh ada muka guanya tuh. Colorful ya. Iya dong. Tas one on one. Stay healthy you. Kita kan perlu sehat, makanya kita olahraga. You-nya gimana bacanya? You ya. Oke. Stay healthy you. Nah, gitu. Oh, karena palsu. Kita bertahun. Ini kita lu datangnya tadi kan kita semua harus pakai masker. Sekarang kalau nggak pakai masker, lu nyetir aja nih nggak pakai masker sendirian. Kan ada 20.000 loh. Baik. Tuh. Ya one on one juga tuh. Masker. Logonya ada, sip. Ini biar lu main basket nggak cuma satu. Lu di jersey basket baru punya ini kan satu. Baru ini gua. Gua kasih yang kedua. Ini juga gua belum punya. Dia nomor 10 Ah ini. Jude. Ini nih emang kelas. Ya. Nanti ingetin tumbler gua namanya Ogi. Gua kan ambasador dari Hoops Indonesia. Oh iya iya iya. Toko iya. sepatu. Ya. Jadi kalau lu nanti Toko sepatu. toko sepatu. Sepatu gampang. Sepatu. Ini udah. Iya makanya, nanti lu dari sini aja. Yang itu gua balikin ya. Oke. Ada hadiah spesial juga dari Hoops Indonesia. Terima kasih Hoops Indonesia. Ada lagi, lihat gua masih banyak hadiahnya. Gila, gua udah gak ada tempat gua nih. Ya. Di muka udah. Sini udah, ini udah. Ini yang tadi gua bilang. Kita main bola, kita main basket. Ini dari YB Aerosol. Ini adalah sport spray. Yang tadi disemprot dulu Yang tadi ya. disemprot Iya, supaya iya. makanya kita juga Iya loh, jadi bener. lebih relax, ya kan? Iya, iya. Ini Oh. buat lu. Ini 4 ya atau Ini 4, tapi kalau ntar mau lebih bilang. oh iya iya. Siap. Bilang. Kebetulan kan ada Duma, Oke. ada gua, ada Duma, ada Cleo, ada Deo. Oh iya. Oh pas sesuai. Tahu, banget. Iya dong. Oke, gitu ya. Siap. Lu mau ngasih apa nih? Hah? Lu mau ngasih apa aja? Gua kirim aja. Oke. Merchandise gua Iya. ada. Iya. Ada topi, Wah, gua suka banget ada tuh. tumbler, Heeh. ada baju. Oke, tapi jangan banyak-banyak lah. Nanti semua masih dalam bentuk foto ya. Enggak dong. Ada. Barangnya ada. Oke, sip. Gini, gua gini deh. Ini gua ngobrol sama lu karena lu bener-bener mengawali karir ya kalau boleh bilang dari bawah, bener-bener. Bener-bener. Dan gua tahu bagaimana lu mengapresiasi orang-orang juga pada saat lu menjadi juri. Sekarang ini, buat teman-teman semua, gua tahu Tuhan memberikan talentanya ke setiap orang, mau itu di nyanyi, mau di acting, mau di apapun di entertainment. Tapi dia pengen berkarir ke Jakarta. Pesan-pesan lu apa sih yang pengen lu sampaikan sama orang-orang yang ya aduh pengen kayak Kak Judika? Yang jelas yang gue mau kasih tahu buat teman-teman semua yang pengen berkarir atau mencapai cita-citanya di ibu kota itu yang pertama lu harus tahu dulu mau ngapain. Iya. Lu tahu dulu. Jadi jangan jadi apa? jangan nekat, udah nekat dulu gitu. Iya, nekat boleh, tapi harus tahu mau ngapain. Terus jangan gampang bersungut-sungut, itu yang gue lihat. Banyak mengeluh, apa-apa mengeluh. Hidup tuh di Jakarta keras. Iya. Jadi harus mau berjuang. Kalau jatuh bangun terus, bangun karena gue pernah tidur di bus 2 hari 2 malam. Iya. Gue pernah makan sekali sehari. Gue pernah ngutang di warung di tempat gue ngekos. Gue pernah ngalamin hal-hal yang Iya. paling pahit sebagai anak rantau yang nekat ke Jakarta. Iya. Tapi gue dapetin itu semua di 2017 gue baru bisa mencapai mimpi gue untuk dapat album. Padahal gue nyanyi udah dari umur 7 tahun. Jadi rencana Tuhan tuh nggak ada yang tahu buat kita. Betul. Jadi jangan pernah kita bilang baru setahun 2 tahun ngerasa gagal langsung dari kita ngedrop. Ya banyak Jude melewati sampai 20 tahun. Dan selalu harus lihat adaptasi keadaan juga. Iya. Kayak gue kalau nyanyi nih, kadang-kadang kalau lu mau ini kenapa gue nggak bisa, lu harus berbeda sama yang lain. Nah, kadang
bagus aja di Jakarta tuh nggak cukup. Iya. Harus bisa berbeda apa spesialis. Kayak lu nih. Iya. Lu punya kita kecil-kecil kayak gini nih. Iya. Bayangkan penyanyi ganteng yang tinggi, suaranya bagus banyak, tapi kita bisa mencuri perhatian orang dengan prestasi kita. Itu proses, Pak. Jadi nggak gampang. Oke. Sip. Itu dia pesan-pesan dari Jude ya. Jadi buat teman-teman semua yang pengen berkarir, pokoknya tetap semangat, jangan pernah putus asa. Pokoknya kita doakan yang terbaik buat kalian. Terima kasih semuanya. Dadah Jude. Bye-bye. Terima kasih, terima kasih. MU 99 atau MU 2008? Nah, 99 lah. Udah pastilah 99. 99 lah kita sebagai pecinta MU ya. Iya, 99. Cuman akhirnya cuman itu terus. MU bisanya itu doang yang dibanggain katanya. Ya, gimana dong, kita membanggakan yang memang bisa dibanggakan dong ya. Oke. Walaupun sekarang lagi agak turun tapi tetap merchandise nomor 1. Iya.